Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini. Dan seperti biasanya setiap harinya kita akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk video hari ini kita bakalan bahas kabar terbaru dari Bitcoin. Apa yang terjadi di Bitcoin? Kenapa tiba-tiba harganya naik lagi? Lalu kira-kira ke depannya seperti apa, prediksinya seperti apa, semuanya akan saya bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus, nonton sampai akhir. Kita akan langsung mulai aja videonya, let's go. Jadi seperti biasanya, kita akan mulai dulu dari coin market cap. Nah, secara global, market cap crypto hari ini ada di angka 1,35 triliun dolar, atau naik sekitar 2,47%. Setelah kemarin turun 10%, hari ini naik 2,47%, lumayan. Kemudian Bitcoin sendiri ada di harga 34.012 dolar atau naik 4,4%. Ethereum 2015 atau naik 3,7%. Binance ada di 289 dolar atau naik 2,96%. Cardano di 1,25 dolar naik 2%. XRP 0,61 dolar tetap turun 1,9. Dan Dogecoin tergeser ke nomor 7 menjadi 0,2 dolar dengan kenaikan sebesar 9%. Oke, sekarang kita bakal langsung ke chartnya aja. Let's go ke chart 4 hour ya. Oke. Apa yang terjadi di sini? Ya. Ini adalah namanya fake breakout, guys. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga, atau misalnya teman-teman udah lihat dari video yang lain, bahwa ini yang terjadi di sini adalah fake breakout. Jadi di sini kita konsolidasi, tiba-tiba dibawa turun menembus resisten support yang sebelumnya, dan tiba-tiba dibawa naik lagi. Nah, ini sebenarnya udah pernah saya bicarakan di video saya sebelumnya, bahwa ini ada kemungkinan terjadi seperti ini, fake breakout. Ini adalah manipulasi. Jadi ini kita dibawa turun menembus support yang ini, dan tiba-tiba dibawa naik lagi. Itu udah ada saya bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman subscribe, teman-teman pasti sudah tahu itu adalah salah satu kemungkinan prediksi saya, kemungkinan yang akan terjadi salah satunya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman belum nonton, ini saya kasih cuplikannya sedikit. Biasanya kalau misalnya orang yang buy di sekitar area sini, mau dia buy di sini, mau dia buy di sini, atau mau dia buy di sini, stop lossnya di mana? Harusnya adanya di sebelah sini. Kalau secara logika ya, biasanya orang taruh stop lossnya ya di bawah low-nya. Atau mungkin ada yang taruhnya sebelah sini. Sini. Atau mungkin dia kan belinya di sini nih. Taruh stop lossnya di sini mungkin. Atau dia belinya di sini, taruh stop lossnya di sini. Atau kalau dia belinya di sini, mungkin stop lossnya bahkan ada di sini. Nah, bagaimana bisa dikatakan manipulasi? Nah, ketika dibawa turun ke sini, otomatis banyak banget stop loss yang ke-trigger. Jadi terlikuidasi. Dan semua bakalan panic selling di sini karena melihat, wah gila ini turunnya gila-gilaan. Jadi udah bakalan berebut panic selling, sell sampai sudah terlikuidasi semua stop loss yang ada di area sini. Baru bandarnya tiba-tiba bawa terbang lagi ke atas. Itu yang biasanya buat kita nyesek juga. Kita taruh stop lossnya dari sebelah sini, menurut kita udah bagus. Tiba-tiba stop loss kita kena, baru juga kena stop loss, besoknya langsung dibawa terbang tinggi lagi. Oke, jadi itu adalah tadi cuplikannya. Kalau teman-teman udah lihat, sekarang kita bakal lanjut. Kenapa fake breakout ini cukup penting? Karena saya bakalan kasih lihat ke teman-teman beberapa contoh sebelumnya fake breakout yang terjadi. Salah satunya di sini. Nah, ini ya. Ketika harganya turun, dan udah sampai sini, dibawa turun lagi, menembus support sebelumnya, agar rata-rata orang menjadi panic selling lagi karena udah menembus support ini, dan tiba-tiba dibawa terbang. Ini adalah biasanya untuk melikuidasi orang-orang yang buy di area ini.
seperti yang saya bilang juga bahwa biasanya nih, bentar ya. Nah, anggap saja teman-teman belinya di area ini. Stop loss pastinya kalau misalnya sudah naik sampai ke sini, biasanya stop loss kalau kita nggak taruh di break even, taruhnya sedikit di bawah. Nah, tujuan dibawa turun lagi ke sini untuk melikuidasi semua stop loss teman-teman. Ya kan? Ketika teman-teman sudah out, udah ke stop semuanya, baru dibawa terbang lagi. Ini kalau versi bullishnya. Jadi bawa naik. Nah, ini kalau versi bearishnya sama. Ini anggap saja teman-teman sell di sini. Kalau teman-teman sudah sell dan udah turun segini misalnya, teman-teman harusnya udah taruh stop lossnya di break even ya, atau enggak taruh sedikit di atas. Nah, ini dibawa naik lagi untuk menembus di sini topnya sedikit, lalu dibawa turun lagi. Ini adalah fake break, rata-rata contoh fake breakout ya. Ini juga adalah fake breakout yang sekarang terjadi di Bitcoin. Cuman ini versi yang agak besar ya. Jadi konsolidasinya cukup besar, dan juga ketika dibawa turun ya cukup dalam ya, sampai ke 28.625, dan tiba-tiba dibawa naik lagi. Jadi ini rata-rata mungkin udah banyak yang terlikuidasi di sini. Mungkin banyak yang buy, mungkin di area sini, di sini, atau di sini. Rata-rata mungkin udah out, terlikuidasi, dan bisa jadi juga kalau kalian nggak pasang stop loss, kalian jadi panik gitu kan, karena ini udah menembus support di sini. Jadi kalian panik selling di sini rata-rata, dan rupanya fake breakout. Nah, itulah kenapa saya kasih tahu ke teman-teman dari kemarin, belinya cicil aja guys, cicil. Kalau misalnya teman-teman tidak terlalu paham misalnya soal teknikal, atau misalnya teman-teman nggak punya waktu untuk melakukan riset dan lain-lain, cicil saja belinya guys, nggak usah khawatir, cicil aja belinya. Sampai kemarin ada yang menghujat gitu kan, bang kamu bilang serok terus, serok, kapan naiknya bang, serok terus, yang ada ATM saya kelar, habis gitu katanya. Ya teman-teman ya, jangan semua uang teman-teman dimasukin juga. Yang namanya uang untuk investasi, sudah seperti yang saya bilang kemarin, adalah uang dingin yang teman-teman masukin, bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman beliin Bitcoin, bukan seperti itu. Jadi kalau teman-teman belinya pakai uang yang masih diperlukan dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan, ya otomatis teman-teman akan tergantung sekali dengan chartnya ini. Sangat khawatir gitu kalau sekali turun, deg-degan. Karena apa? Kalau turun lagi, nggak makan dong. Karena uang kebutuhan sehari-hari teman-teman masukin semua ke sini. Bukan seperti itu guys, tapi harusnya teman-teman memakai uang memang khusus untuk investasi, teman-teman masukin ke sini. Nah, ini saya kasih contoh deh, kalau misalnya teman-teman nggak percaya bahwa sebenarnya namanya nyicil itu nggak salah sih. Dan itu malah menguntungkan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya ada kasih simulasi di sini. Kalau misalnya anggapannya teman-teman menyicil $10 per minggu, jadi anggapan sekitar 140.000 lah, ya kan? Ya, kalau untuk sekarang uang 140.000 per minggu harusnya nggak terlalu besar, dan teman-teman harusnya bisa menyisihkan sebanyak itu, walaupun misalnya gaji hanya UMR ya, harusnya juga bisa. Nah, kalau misalnya kita menaruh $10 per minggu dari tanggal 15 Desember 2017 sampai hari ini, uang teman-teman sekarang sudah ada menjadi 7.420, atau kurang lebih 100 jutaan deh dari total investasi teman-teman yang hanya sekitar $1.800, atau mungkin hampir 30 juta. 30 juta menjadi hampir 100 juta. Ya, lumayan. Ini kalau teman-teman jualnya di harga sekarang ya. Coba kalau misalnya kita lihat di topnya. Wah, ini banyak nih. Nah. Ya, anggap aja teman-teman jualnya di harga 60.000 di top deh, ya kan? Nah, ini adalah listnya. Value-nya tuh, ini profitnya, profit persentasenya, ini total yang teman-teman investasikan ya. Dan ini total value sekarang, profitnya berapa, secara persentase berapa, di sini semua ada. Jadi, kalau misalnya teman-teman
jualnya kemarin di harga 60.000 dolar atau di puncaknya, di puncak mana, puncak nah ini. Nah, jadi total yang teman-teman investasikan di ketika harganya 61.000 ini harusnya sekitar 1.750 dolar, itu modalnya ya. Tetapi uang teman-teman menjadi 13.366 dolar atau sekitar 190-an atau 180-an juta deh. Bayangin, itu kenaikannya sebesar 663%. Dan ini saya ambil guys, tanggal 15 Desember ini adalah harga tertinggi di tahun 2017. Nih saya kasih lihat. Nih, di sini. Saya ambil harganya yang di sini. Nah, bayangin kalau teman-teman udah cicil dari di sini, misalnya, hasilnya jauh lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu adalah salah satu teknik kalau misalnya teman-teman males riset. Aduh bang, saya nggak punya waktu bang untuk riset ini itu. Saya juga nggak punya waktu untuk setiap hari pantengin grafiknya. Ya bagus, karena berarti teman-teman punya kerjaan lain gitu ya. Jadi cukup cicil aja guys, 140.000 per minggu. Jadi sebulan cuma berapa? Nggak besar kok, nggak sampai 1 juta malah. Jadi sisihkan uang itu untuk masa depan teman-teman gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mampu lebih besar ya pastinya lebih baik gitu kan. Nah, bayangin aja dari uang 1.700-an bisa sampai hampir 200 juta. Berarti ini sekitar 30-an juta menjadi 200-an juta, 600%, ya kan? Inilah the power of dollar cost averaging. Nah, ini udah saya buktikan ke teman-teman. Jadi teman-teman jangan ngehujat lagi gitu. Soalnya ada yang kemarin udah rata-rata ngomong, "Bang, ini abang bilang serok kapan naiknya, Bang?" Ya kan? Yang ada uang saya habis buat nyerok. Ya, saya udah bilang namanya investasi, ya pakai uang dingin pertama, kedua orientasinya jangka panjang. Bukan teman-teman beli hari ini mau jualnya bulan depan. Beli hari ini mau jualnya minggu depan. Itu mindset yang salah. Itu teman-teman trading aja. Itu namanya teman-teman trading, bukan investasi gitu. Kalau trading beda cerita. Yang kita bahas hari ini adalah soal investasi. Nah, saya mau bahas apa sih yang menyebabkan sebenarnya Bitcoin itu kemarin turun gila-gilaan. Salah satunya juga karena FUD-nya dari China yang kembali bilang mau nge-ban penambangan Bitcoin CS. Jadi mereka, nah ini ada bacaannya, China serius ingin menghentikan penambangan mata uang kripto. Dikutip dari Reuters, pihak berwenang setempat telah memerintahkan pusat penambangan mata uang kripto di Provinsi Barat Daya Sichuan untuk melakukan penutupan operasional. Ini banyak sekali orang-orang yang menganggap ini adalah salah satu hal yang menyebabkan Bitcoin kembali turun. Tapi teman-teman bisa lihat ini sebenarnya adalah hanya manipulasi. Loh bang, berarti selanjutnya gimana dong bang? Berarti bakal langsung naik ke atas lagi nih? Ya, saya juga nggak bisa jawab itu. Tapi kemungkinannya, iya, kita bakalan setidaknya bisa naik lagi lah ke area sini. Atau menyentuh channel atas lagi. Itu kemungkinan ya, probabilitas. Tapi bisa kemungkinan turun lagi gak bang? Ya ada juga, tapi kemungkinannya lebih besar. Kalau secara pola yang terjadi sekarang, kemungkinannya lebih besar arahnya ke atas dibandingkan ke bawah. Nah, itu namanya probabilitas guys. Semua prediksi itu pasti ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tapi bias saya sekarang lebih ke arah atas. Karena salah satunya terjadi fake breakout di sini. Ya, tapi sekarang dia masih tertahan di area sekitar 34.000 yang merupakan dulunya support yang cukup kuat, sekali, 2 kali, 3 kali, beberapa kali tertahan di sini dan sekarang menjadi resisten. Nah, kalau misalnya sudah menembus di sini, kita baru bisa ngomongin ke arah sini. Dan satu lagi, teman-teman kalau misalnya masih takut untuk masuk, untuk nyicil. Nah, ini kemarin juga udah saya bahas bahwa sekarang ini
fear and greed indexnya Bitcoin itu masih dalam fase extreme fear. Nah, fase extreme fear ini itu sebenarnya peluang untuk kita, karena lagi banyak-banyaknya orang ketakutan untuk masuk, orang udah malas mau masuk, orang malah udah mulai ngebenci Bitcoin, orang udah malah ngata-ngatain, sampai ada yang ngata-ngatain di video saya kemarin, abang ngomongnya sembarangan gitu, bilangnya serok terus tapi harganya malah turun lagi. Lalu ada yang bilang Bitcoin bakal ke nol bang, Bitcoin bakal hancur. Nah, di saat seperti itulah justru peluang bagi kita untuk membeli, karena waktu itulah orang-orang pada ketakutan. Ini tujuan dari fear and greed index ini adalah menunjukkan bahwa, kan ada orang yang bilang bahwa kita harus rakus ketika orang-orang takut, dan kita harus ketakutan ketika orang-orang sedang rakus gitu. Artinya apa? Kalau orang lagi euforia, kita ya jangan beli dulu lah, karena ada kemungkinan bakal koreksi karena terlalu euforia, harganya udah terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya orang lagi takut-takut masuk, kita harusnya berani, karena apa? Itulah harganya lagi harga diskon, lagi murah-murahnya. Seperti kemarin kalau misalnya teman-teman memperhatikan pasar saham Indonesia ya, ketika bulan Januari dan Februari itu lagi euforianya gila-gilaan di Indonesia seputar saham. Harganya semuanya naik gila-gilaan. Nah, waktu seperti itu sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk menyicil atau membeli ya, karena itu beresiko sekali. Justru ketika tidak ada sama sekali yang ngomongin tentang saham, orang lagi nggak ngerti soal saham, nggak mau ngomongin, itulah saat yang tepat sebenarnya. Ketika sudah euforia, nah dia bakal sampai ke greednya tinggi sini. Kalau ditinggi di sini, dia berarti greed udah rata-rata rakus gitu ya. Rakus dalam artian euforia, sudah terlalu overbought. Nah, kita sekarang posisinya di sini. Ini extreme fear. Dan kalau menilai dari beberapa extreme fear yang sudah, biasanya nyentuhnya nggak lama di angka 10 ini. Coba teman-teman perhatikan. 10, 10, 10, 10, 10. Nah, ini biasanya hanya beberapa kali nyentuh di sini, lalu naik lagi. Ini kita juga udah beberapa kali nyentuh, kemungkinan besar akan naik ke tengah setidaknya ya. Jadi itu adalah peluang untuk teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya mau beli dan teman-teman malas melakukan riset, saran saya cicil saja. Semakin banyak yang ngebenci Bitcoin, semakin banyak orang yang keluar dari Bitcoin, menurut saya itu peluang yang makin besar untuk kita. Karena apa? Itulah saat-saatnya waktunya kita beli. Karena apa? Pasti harganya lagi murah-murahnya. Orang lagi nggak bicarain, orang lagi nggak pengen deh soal Bitcoin gitu deh pokoknya. Nah, itulah saatnya kita membeli. Ketika misalnya seperti contohnya di sini kan, di tahun 2020 siapa yang ngomongin Bitcoin? Nggak ada gitu kan. Mungkin ada, tapi itu hanya orang-orang yang sudah mengerti. Tapi kita yang awam misalnya, atau orang-orang awam yang lain, nggak ada kok yang mau ngomongin Bitcoin. Apa tuh Bitcoin? Malah mereka mungkin masih belum mengerti. Tapi kalau ketika udah sampai di sini, udah sampai 40.000, udah sampai 50.000, orang baru mulai ngomongin, wah kok harganya naik terus nih, boleh deh beli deh, gitu kan? Karena harganya naik terus. Nah, anehnya saya, ada orang ketika harganya naik terus tinggi seperti ini, mereka nggak takut untuk membeli. Buy gitu ya. Harganya di 50.000, buy. Bisa sampai 100.000 nih, buy gitu. Tapi ketika harganya di 30.000 dikasih diskon, nggak mau beli. Kan rada aneh gitu ya. Nah, itu adalah beberapa poin yang saya mau sampaikan di hari ini. Jadi teman-teman, terima kasih yang udah menonton di video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman suka untuk video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau bisa bantu saya share. Saya akan buatkan video lagi besok pastinya, jadi stay tune terus. Terima kasih yang udah menonton hari ini. Thank you, bye-bye.